Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb kita semuanya, ayah bunda sekalian dimanapun ayah bunda berada. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di pagi hari ini, ya. Allah berikan pertolongan atas niatan baik kita di dalam mendidik anak-anak kita dan di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan petunjuk dan hidayahnya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita memulai segala sesuatu. Kita bersyukur karena syukur adalah lafal doa yang terbaik. Kata Nabi SAW, afdalu doa alhamdulillah, ya. Karena dengan bersyukur maka Allah janjikan akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah janjikan kenikmatan yang akan ditambah. Barang siapa dia tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka mustahil dia bisa bersyukur dengan yang banyak. Maka ya bunda sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kembali belajar, ya, mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan kita, dapat meningkatkan kualitas hari-hari kita, dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita terhadap anak-anak kita, dan mudah-mudahan ujungnya nanti adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, yang sangat kita nantikan perjumpaan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nantikan berjumpa dengan beliau alaihi salatu wassalam di telaga, ya, dan sangat kita nantikan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Dan tentunya sangat kita harapkan kebersamaan dengan beliau alaihi salatu wassalam di surga tertinggi, surga paling tengah, surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ayo bunda sekalian, step demi step, hari demi hari kita lalui dengan materi-materi ringan, ya. Kita mulai sebelumnya dengan meaningful mission, ya, tentang tujuan dari untuk apa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, ya. Untuk apa anak-anak kita jadi dokter, untuk apa anak-anak kita penting untuk bersekolah, gitu ya, untuk kuliah, untuk mengejar jabatan, untuk meniti karir, untuk apa itu semua. Maka semua itu harus ditujukan satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia seluruhnya kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bingkai tersebut, dengan pondasi tersebut, ya, dengan pondasi yang kuat tertanam di dalam hati sanubari anak-anak kita, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai apapun tantangan-tantangan ke depan. Karena janji Allah, barang siapa fokus tujuannya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya, mudahkan urusannya. Allah akan berikan ketenangan, ya. Allah akan berikan kecukupan di hatinya. Dan Allah akan antarkan itu dunia, ya, karir, jabatan, harta, kekuasaan yang akan membawa anak-anak kita nanti lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena goalsnya adalah sana, ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang dipikirkan hari-harinya adalah dunia, dan dunia, ya, jabatan untuk dunia, harta untuk dunia, kemudian ilmu untuk dunia, bahkan ibadah untuk dunia, ya, maka Allah janjikan melalui lisan kita Rasulullah SAW, Allah akan cerai beraikan urusannya, akan berantakan urusannya. Yang ini nggak selesai, yang itu nggak selesai, belum dimulai sudah pesimis dan sebagainya. Kemudian Allah akan jadikan kemiskinan di pelupuk matanya, selalu merasa kurang, melihat yang lain selalu merasa kurang dan seterusnya. Dan Allah akan jadikan dunia itu, ya, dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan, ya. Jadi ayo bunda sekalian, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui bahwa tujuan pendidikan anak saya adalah untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah sama Allah. Kemudian di materi singkat di pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, ya, yang akan sangat bermanfaat, ya, amalan-amalan yang akan sangat bermanfaat untuk memudahkan langkah kesuksesan Ananda, untuk memudahkan lisan kita memberikan satu pelajaran berharga kepada Ananda, untuk mempermudah Allah nanti mengubah Ananda, mengubah anak-anak kita menjadi lebih baik, kita ya bunda sekalian. Maka kenapa ketika memang kita sudah memiliki misi yang mulia dan tentunya kita minta pertolongan Allah
agar misi yang mulia itu terjaga dari ambisi-ambisi yang remeh-temeh ya. Karena pasangan dari ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Sungguhnya hanya kepadamu lah kami beribadah dan kami mohon pertolongan. Maka pasangan dari ibadah adalah minta pertolongan sama Allah. Maka tema yang berikutnya adalah bagaimana kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan niat ibadah yang sudah kita bahas kemarin ayah bunda sekalian. Ada satu cerita dari Hasan Al-Basri mengatakan dalam asarnya ada satu cerita bahwa satu ketika Hasan Al-Basri ini didatangi oleh beragam orang-orang yang punya problem ya, punya cita-cita tapi belum tercapai ya, punya satu urusan tapi belum dikabulkan gitu ya. Maka orang pertama mencurhatkan tentang, ya Imam, saya ini miskin. Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang kedua datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kemudian mengatakan, ya Imam, bantulah saya, nasihati saya, kondisi kampung saya pacaklik ya, pacaklik. Kemudian kata Al-Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, beristighfarlah, minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Kemudian datang lagi orang ketiga ya, ya Imam, saya tidak dikaruniai keturunan, sulit sekali mendapatkan apa? Anak. Sementara yang lainnya banyak punya anak, saya sulit gitu kan. Maka kata Al-Imam Hasan Al-Basri, istaghfirullah. Maka ada orang berikutnya datang, ya Al-Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, kampung saya itu kekeringan, hujan tidak turun-turun. Maka kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah. Nah, ada satu murid yang dari awal itu mendengar nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, namanya Rabi, bertanya kepada Imam, ya Imam Hasan Al-Basri, kenapa engkau jawab jawaban yang semuanya itu sama terhadap seluruh permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang datang kepadamu? Maka dengan sangat bijaksana Hasan Al-Basri mengatakan, sungguhnya itu bukan perkataanku. Lalu perkataan siapa? Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ayah bunda sekalian, di dalam surat Nuh, di surat ke-71 ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, kemudian membanyakan hartamu dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sadaqallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sering membiasakan diri untuk meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong dari segala permasalahan kehidupan yang ada di dalam kehidupannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, diturunkan hujan, wa yumditkum bi amwal, dikasih harta yang berkah, wa yumditkum bi amwalin wa banin, diberikan keturunan, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, maka disuburkan kebun-kebun ya, yang pohon-pohon yang rindang panen dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialirkan sungai-sungai ya, yang berkah. Maka ayah bunda sekalian, dari sini kita belajar ya, bahwa kesungguhan kita, kesungguhan Ananda di dalam meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, di dalam meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan bantuan yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata kita buka di dalam surat Asy-Syura ayat 30, dan apa saja musibah, kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi Ananda, ya, bagian dari ujian, bagian dari musibah. Tetapi itu akan segera Allah angkat, akan Allah mudahkan ketika memang dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pentingnya diketahui oleh Ananda. Bahwa dari kecil, ya, sejak dia balik sampai dengan sekarang, berapa maksiat yang dilakukan, berapa dosa-dosa yang kita lakukan, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, ya, seluruh sekujur tubuh kita ini setiap hari memproduksi dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Saya yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, ya. Tapi kita semuanya adalah kumpulan para pendosa. Kata Nabi kita, kullu bani Adam khata', ya. Seluruh anak Adam itu apa? Pendosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka misi yang mulia kemarin yang kita sudah bahas, ya, kemudian akan tertutup dengan banyaknya dosa-dosa yang dilakukan kecuali ketika kita senantiasa memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan istighfar ini yang harus kita berikan panduan, kita harus biasakan diri kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika banyak masalah, istighfarlah. Istighfarlah. Bukankah istighfarnya Nabi Adam alaihissalam yang membuat masalah turun dari surga, kemudian telanjang di sana, dan akhirnya Allah berikan pakaian. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukankah doa itu doa yang indah yang dilantunkan oleh Nabi Adam alaihissalam, menolong Nabi Adam alaihissalam? Kemudian mari kita ingat Nabi Yunus alaihissalam ketika dilemparkan ke laut, ketika diundi 3 kali dan namanya muncul. Nabi Yunus alaihissalam di malam yang gelap gulita dilemparkan ke laut yang sangat dalam, di mana di sana ada kegelapan juga. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dengan izin Allah, dengan hikmah yang kita bisa petik hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dimakan oleh ikan yang besar. Kemudian di dalam perut ikan, apa yang beliau lantunkan sebagai solusi, sebagai jalan mencari solusi? Apakah Nabi Yunus menggerutu? Enggak. Apakah Nabi Yunus alaihissalam itu melakukan langkah-langkah yang sifatnya itu adalah ikhtiar-ikhtiar yang fisik? Enggak. Nabi Yunus alaihissalam dengan karunia dari Allah, dengan petunjuk, dengan hidayah dari Allah, melantunkan satu doa yang kita pun hafalkan, yang kita pun bisa praktekkan doa itu, dan doa ini sangat mustajab ketika dilantunkan dari hati yang benar-benar takut dan berharap pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau maha suci ya Allah. Engkau bukan orang yang bukan zat yang zolim. Engkau tidak mungkin zolim menimpakan musibah ini kepada hamba. Subhanaka, Allah dibersihkan, Allah disucikan dari segala macam sifat-sifat buruk. Allah disucikan dari segala macam takdir buruk. Allah disucikan dari segala macam hal yang subhanaka. Inni kuntum, sesungguhnya aku tuh yang zolim. Sesungguhnya aku yang salah. Kemudian apa yang dialami oleh Nabi Yunus setelah doa tersebut? Nabi Yunus terbebas dari perut ikan, kemudian sampai di daratan, terbangun, sudah ada makanan, pepohonan, pakaian, dan segala macamnya. Dan ini solusi yang harus kita yakini karena bersumber dari Quran. Solusi yang benar-benar menjadikan masa depan anak-anak kita itu terlindungi dari fitnah-fitnah dan ujian. Kalaupun ada ujian itu akan bisa diatasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ya bunda sekalian, untuk membersamai perjuangan Ananda kita, ya, maka kita biasakan diri kita dengan istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajarkan kepada Ananda, dan kami juga akan selalu ajarkan bersama-sama dengan para pengajar, para coach gitu kan, untuk selalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah di zikir pagi, ya bukankah ba'da sholat kita diajarkan, disunnahkan untuk beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukankah ketika kita keluar dari WC sekalipun kita diminta untuk beristighfar, ghufranaka. Bukankah pada saat masuk masjid ya ada doa tentang istighfar, Allahumma gfirli waftah, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Pada saat keluar masjid istighfar. Pada saat zikir pagi istighfar, astagfirullah, itu ba'da sholat duha istighfar. Dan segala macamnya tentang istighfar. Maka ayah muda sekalian, ini yang saya bisa sampaikan di kesempatan singkat ini, bahwa mari setelah kita ajarkan mengenai bahwa kehidupan ini, prestasi yang diukir di sekolah nanti hanya boleh ditujukan untuk kepentingan, untuk zat yang maha kuasa, untuk zat yang menciptakan kita, untuk Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu terus yang kita tanamkan pada kita. Buat apa belajar untuk Allah? Buat apa makan ya dalam rangka menguatkan diri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Buat apa nanti karirnya tinggi dalam rangka memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia, karena itu perintah Allah. Untuk apa misalkan mengejar pekerjaan yang baik gitu kan? Oh, saya ingin berbakti pada orang tua saya ingin menyenangkan, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua framework berpikir anak-anak kita ditujukan hanya untuk Allah, Allah dan Allah. Allah lagi, Allah terus ya. Allah kembali diulang-ulang itu untuk Allah. Oke, kalau untuk Allah berarti jalannya itu harus lurus. Kita minta pertolongan pada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ya. Karena kita ingin beribadah, Ananda ingin beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa minta pertolongan? Agar ditolong. Ihdinas siratal mustaqim ya, jalan yang lurus. Jalan yang lurus bukan berarti jalan yang mudah, karena yang mudah ya, karena jalan para nabi itu jalan yang lurus, jalan para syuhada jalan yang lurus, jalan para siddiqin jalan yang lurus, jalan orang-orang soleh, jalan orang-orang yang sukses di dunia dan akhir, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu bukan jalan yang mudah. Dia bisa jadi penuh dengan tanjakan, penuh dengan terjal, tapi dia lurus. Di dalam menghadapi cobaan Allah akan tolong dia. Bagaimana mempercepat datangnya pertolongan Allah? Maka temanya sudah kita bahas hari ini. Mari kita beristighfar, minta ampun atas dosa-dosa kita. Minta ampun, maka Allah akan berikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Dan anak kita akan mengalami keajaiban tersebut dengan berbanyak istighfar. Istighfar dari hati. Istighfar bukan masalah bilangan jumlah ya, tapi kualitas dari istighfar kita. Betul-betul nggak kita betul-betul merasakan berdosa di hadapan Allah? Betul-betul nggak hati kita tuh ada di dalam istighfar kita, di dalam lisan kita, memahami apa yang kita baca? Dan anak-anak kita biasakan demikian. Bukankah doa yang kita harapkan dari anak-anak kita, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun kepada kita ya, minta ampun kepada kita. Dan minta ampun kepada orang tua yang sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semuanya tentang istighfar. Dan ayah bunda sekalian, itu amalan yang mudah-mudahan bisa menjadi pengantar, bisa menjadi pengiring kesuksesan anak-anak kita, sehingga Allah menjaga. Kita nggak mungkin bisa menjaga 24 jam, bahkan tanpa perlindungan dari Allah 1 detik pun kita tidak akan bisa melindungi anak kita. Tapi dengan pertolongan Allah, kita berada di rumah, kita bekerja di kantor, kita beraktivitas, kita berusaha mengurusi pekerjaan kita, Allah yang jaga anak-anak kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.